material today ya. I will share our material in 10 week. Nah, we will learn discrete distribution of Poisson, hypergeometry, binomial negative, and geometric. So there are seven discrete distribution. Three of distribution we have studying for the last week. That is binomial distribution, Bernoulli distribution, and multinomial distribution. And then for the three others, we will learn about Poisson distribution, hypergeometric distribution, geometric distribution, and binomial negative. Nah, we have seven discrete distribution, and then for the next week we will continue to the normal distribution, that is continuous distribution. This is our learning outcomes. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan distribusi Poisson, hypergeometry, kemudian distribusi geometri dan binomial negatif. You can check on PDF Walpole in page 182. Nah, distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi Poisson ketika n mendekati tak hingga. Nah, ini adalah kata kuncinya, n menuju tak hingga dan p mendekati 0. Nah, variabel acak x mempunyai nilai 0, 1, 2 sampai tak hingga. Nah, x itu menyatakan kejadian pada selang waktu atau tempat tertentu dengan laju dinyatakan dalam lambda. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita diminta untuk menghitung probability atau peluang kesalahan ketik pada suatu halaman. Nah, ini kita nyatakan dalam suatu parameter n dan p karena merupakan parameter dari distribusi binomial. N itu akan relatif besar karena dalam satu halaman itu akan banyak sekali alfabetnya. Kemudian p-nya akan kecil karena mungkin dalam satu halaman hanya beberapa terjadi kesalahan. Kemudian contoh kedua, jumlah orang berumur lebih dari 80 tahun di suatu kelurahan. Nah, ini di satu kelurahan N-nya pasti besar dan dia memiliki peluang seseorang yang berumur lebih dari 80 tahun itu adalah kecil. Maka pendekatannya adalah distribusi Poisson. Kemudian jumlah telepon masuk pada suatu hari. Kemudian jumlah pelanggan yang datang di kantor pos pada suatu hari, jumlah kecelakaan, nah itu kan kejadian-kejadian yang probability-nya kecil, sedangkan N-nya dalam satu hari di suatu jalan tol itu pasti banyak, N-nya besar, sehingga kejadian Poisson adalah kejadian di mana N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Nah, kemudian kita akan mendapatkan fungsi massa atau probability distribution function atau mass probability function. X dengan parameternya adalah lambda, peluang X, lambda adalah eksponensial pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Nah, lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan. Berikut ini merupakan ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, variabel yang digunakan diskrit, percobaan bersifat random, percobaan independen seperti biasa, mutually eksklusif, mutually exhaustive. Kemudian biasanya digunakan percobaan binomial di mana n lebih dari 50 dan p kurang dari 0,1. Kemudian kalian bisa cek apakah benar di tabel binomial itu dia n-nya sampai berapa. Jadi ketika n-nya lebih besar 50 maka menggunakan distribusi Poisson. Nah, untuk X sendiri adalah nilai natural log dan nilainya adalah 2,7 sekian. Nah, this is expectation atau mean for the Poisson distribution. Nilai min-nya adalah lambda. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Jadi karena diskrit maka sigma X kali Fx
Nah, sigma X dikali Fx-nya adalah tadi ya eksponensial min lambda pangkat X per X faktorial. Nah, kemudian kita bisa menguraikan lambdanya menjadi lambda dikali lambda X min 1. Nah, kemudian X-nya bisa kita eliminasi, sisanya adalah lambda kita buat menjadi konstanta, sigma eksponensial min lambda pangkat X min 1 per X min 1 faktorial. Nah, ingat bahwa untuk seperti pada penyelesaian sebelumnya ya, kita jadikan seperti identitas A plus B pangkat min. Jadi kita hasilnya adalah 1, sehingga ekspektasi X terbukti sama dengan lambda. Kemudian untuk variannya, ekspektasi X kuadrat adalah ini ya, kita uraikan sehingga kita selesaikan dulu ekspektasi X kali X min 1. Jadi X kali X min 1 dikali Fx. Nah, kemudian kita uraikan untuk lambda E kita uraikan menjadi lambda kuadrat dikali lambda pangkat X min 2. Nah, kemudian X faktorialnya juga diuraikan menjadi X kali X min 1 X min 1 kali X min 2 faktorial. Karena ini sama-sama X kali X min 1 bisa dieliminasi, kemudian lambda kuadrat menjadi konstanta, sigma eksponensial pangkat min lambda X min 2 per X min 2 faktorial. Nah, ini mempunyai elemen yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan eksponensial X kuadrat adalah ini ya, yang pertama lambda kuadrat plus lambda. Sehingga varian adalah eksponensial X dikurangi eksponensial X dikuadratkan. Kita uraikan hasilnya eksponensial X kuadrat adalah lambda kuadrat 2 eksponensial X X kuadrat ini ya, X kuadrat lambda kuadrat plus 2. Ini lambda kuadrat plus 2. Kemudian 2 kali lambda plus lambda kuadrat. Nah, kemudian mana yang bisa dieliminasi? Untuk lambda kuadratnya menjadi 2 lambda kuadrat, kemudian plus lambda min 2 lambda kuadrat. Nah, ini. Nah, 2 lambda kuadratnya plus minus sehingga hasilnya 0, sisanya adalah lambda. Sehingga terbukti bahwa varian dari distribusi Poisson adalah lambda. Nah, contoh distribusi Poisson 1. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapat komplain 50 pelanggan ketika mengirimkan 10.000 pelanggan. Nah, kita catat ini. Maka kita punya peluang kejadian komplain adalah 50 per 10.000, yaitu 0,05. Kemudian, jika suatu hari toko mengirim pelanggannya sebanyak 1.000 barang, nah ini N menuju tak hingga ya, N 1.000, sedangkan P-nya kecil atau kurang dari 0,01, nah N-nya lebih dari 50, nah ini ya tadi ya, N lebih dari 50 dan P kurang dari 0,01, maka kita gunakan pendekatan Poisson. Nah, kita nyatakan dulu parameternya, lambda adalah N kali P. Nah, peluang X sama dengan 7. Nah, hitunglah peluang komplain dari 7 pelanggan, tidak ada komplain dan lebih dari 2 pelanggan. Peluang X sama dengan 7, maka eksponensial min lambda pangkat lambda X. Nah, X pangkat min 5 pangkat 7 per 7 faktorial hasilnya adalah 0,1074. Another option is we can use Poisson probability table. You can check on the R sama dengan 7 and the parameter of lambda in this table using mu. Nah, ini 0,866 dikurangi 0,7622 hasilnya akan sama dengan 0,1044. Ya. Kemudian untuk peluang tidak ada komplain atau peluang X sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,0067. You can check on the Poisson distribution table. Nah, ini 0,0067. So, the last question is peluang X lebih besar 2. Nah, peluang lebih dari 2 pelanggan melakukan komplain, maka peluang X lebih besar 2, yaitu 1 min peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 2 merupakan
sigma atau jumlahan dari peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 2. Nah, ini untuk sama dengan 0, 0,0067. Untuk peluang X sama dengan 1, ini harus dikurangi 0,04 dikurangi 0,067, dan yang terakhir untuk peluang 2 0,1247 dikurangi 0,0404. Nah, hasilnya adalah 0,8754. Nah, untuk menggunakan tabel ini untuk mempermudah kalian dalam perhitungan. Jadi kalau misalkan tidak ada tabel, mungkin kalian akan menghitung seperti ini. Nah, tapi kalau menggunakan tabel, please remember bahwa ini adalah sum atau cumulative distribution function of Poisson probability. Nah, contoh kedua juga sama. Sebuah pabrik TV diketahui rata-rata terdapat 16 TV yang rusak dari 8.000. Jadi kita punya probabilitasnya adalah 16/8.000. Berapa peluang dari 1000 TV? Maka N sama dengan 1000. Berapa yang 2 rusak? Tidak ada yang rusak dan rusak lebih dari 2. Nah, kita dapatkan lambdanya. Kemudian kita hitung untuk X sama dengan 2. Karena menyatakan 2 TV rusak, maka peluangnya adalah ini. Atau seperti biasa gunakan kumulatif Poisson probability. Nah, ini 0,67 kurangi 0,4. Hasilnya 0,27. Nah, ketika TV yang tidak ada rusak, berarti peluang X sama dengan 0. Hasilnya adalah 0,1353. Kemudian yang terakhir dengan cara yang sama, maka kita dapatkan hasilnya ini 0,3233. Okay. The second distribution for our course today is distribusi hipergeometrik. Nah, di sini ilustrasinya adalah kita mengambil dari N besar itu sebanyak K kecil. Sehingga kemungkinan terambilnya adalah N-K. Kemudian dari populasi itu kita juga akan mengambil N kecil atau sampel sebanyak X. Sehingga kemungkinan terambilnya adalah N-X. Jadi ilustrasinya adalah suatu kotak berisi N elemen yang terdiri dari K elemen macam pertama dan N-K elemen macam kedua. Apabila diambil N elemen secara serentak tanpa pengembalian, X adalah elemen macam pertama yang terambil. Nah, distribusi hypergeometrik itu adalah banyaknya sukses X dalam sampel N yang diambil dari populasi N besar mengandung sukses banyak K. Jadi dia itu comparing populasi dan sampel. Banyak cara memperoleh X dari K elemen adalah K kombinasi K dan X. Dan banyak cara dari N-X dari N-K elemen adalah N-K kombinasi N-X. Sebaran peluang massa adalah peluang X sama dengan X kecil kombinasi dari banyaknya cara yaitu K, X, dan N-K per N-X dibagi dengan populasinya N-nya. N sampelnya ya, sampel atau N-nya kejadiannya. Nah, kalau ini suksesnya. Nah, sukses ini gagalnya. Sukses gagal. Dibagi dengan N total. Nah, untuk mendapatkan min-nya seperti biasa adalah jumlahan dari X kali Fx. X dikali Kx N min X. Nah, per N. Kemudian ini kita uraikan menjadi K faktorial, X faktorial, X min K faktorial, kemudian ini N min K, N kecil min X, kemudian N per N. Nah, kemudian K faktorial ini kita uraikan menjadi K kali K min 1 faktorial. Untuk X faktorial juga diuraikan menjadi X kali X min 1 faktorial. X min K-nya tetap. Nah, X-nya kita bisa eliminasi. Nah, K-nya kita jadikan sebagai konstanta. Sehingga sisanya adalah K min 1 faktorial dibagi X min 1 faktorial, X min K faktorial. Nah, misalkan Y sama dengan X min 1, maka K sigma, nah, karena ini tadi X min 1 ya, Y sama dengan X min 1,
Nah, maka ini adalah Y, kemudian ini K min 1. Nah, kemudian untuk yang awalnya ini X ya, N min X menjadi N min Y plus 1. Nah, kemudian kita uraikan K min 1 faktorial Y, kemudian N min 1 min K min 1. Jadi kita tambahkan min 1 min min 1. Tetap ya berarti min 1 plus 1, 0. N min 1 min Y. Kemudian N-nya juga kita uraikan menjadi N per N dikali N min 1, N min 1. Nah, N per N ini karena dia posisinya adalah penyebut, maka dibalik menjadi N kecil di atas, N besarnya di bawah. N kecil K per N sigma K min 1 Y, kemudian N min 1 min K min 1, N min 1 min Y, sisanya adalah N min 1, N kecil min 1. Nah, ingat bahwa untuk penyelesaian ini hasilnya adalah sama dengan 1. Maka terbukti bahwa ekspektasi X atau rata-rata untuk distribusi geometrik adalah NK per N. Nah, untuk variannya juga demikian. Nah, kita selesaikan dulu untuk ekspektasi X kali X min 1. Nah, dengan cara yang sama kita uraikan K kali K min 1, X kali X min 1, KX, N min X, N kecil min X, kemudian N besar dikali N besar min 1 per N kecil min 1. Nah, ini Fx-nya dimasukkan, Nah, kalau sebelumnya kan kita tahu bahwa probability-nya ini ya, peluang K kombinasi KX N min K N min X N besar N kecil, kombinasi N besar N kecil. Nah, untuk penyelesaian ini kita uraikan sedemikian hingga sehingga kita bisa mengeliminasi untuk X kali X min 1. Nah, ini yang pertama K kali K min 1, X kali X min 1, kemudian N kali N min 1, N kecil kali N min 1. Nah, ini berubah menjadi N min 2. Nah, ini karena X min 1 bisa kita coret, maka sisanya adalah K kali K min 1 dibagi N kali N min 1 per N kecil kali N min 1 sigma K, nah ini ya sisanya adalah K min 2 per X min 2, kemudian N min 2 min K min 2, N min 2 min K min 2 per N besar min 2, N kecil min 2, maka ini nanti hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, ini karena ada dua penyebut, maka kita penyebut yang paling bawah kita jadikan sebagai pembilang, sehingga K kali N dikali K min 1 dikali N min 1 ini per N besar kali N min 1. Nah, sehingga ekspektasi X dikuadratkan adalah ini hasilnya ditambah dengan ekspektasi X yaitu NK per N besar. Nah, kemudian penyelesaian untuk yang selanjutnya, varian adalah ekspektasi X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, maka ekspektasi X kuadrat ini ya berarti NK plus NK ini ditambah NK per N kuadrat. Nah, ini dengan cara yang sama, ini sudah saya berikan kotak-kotak yang menunjukkan perubahannya. Berarti NK, kemudian N besar kita keluarkan, sisanya NK, K min 1, N min 1 per N min 1 plus 1. Nah, ini kan kalau dikalikan NK per N sama dengan ini ya. Nah, kemudian ini kuadrat sehingga sisanya 1. Nah, kemudian kita uraikan untuk ini 1 min NK per N menjadi N min NK per N. Kemudian step selanjutnya kita samakan penyebutnya dari dua rasional ini, dua fungsi rasional ini.
menjadi N kali N-1, kemudian ini dikalikan N, yang ini dikalikan N-1, N-1, N-NK. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, menjadi NK min N, N-1 plus N-1, N-K. Nah, kemudian kita kalikan juga menjadi N kali N, N besar, N kecil K di sini. Nah, ini N besar K, kemudian N besar N kecil plus N. Nah, ya kemudian bisa kita eliminasi yang kita coret, yang saya coret-coret. Berarti N besar N kecil K dikurangi ini, kemudian N dikurangi N. Sisanya adalah min NK, min N besar N plus N kuadrat plus NK. Nah, ini ya berarti kita kalikan menjadi N kuadrat kali N-1, kemudian NK dikalikan dengan N-K dan dikalikan dengan N-N. Nah, ini adalah variannya. Nah, nanti detailnya ini bisa kalian pelajari lebih detail. Nah, contoh distribusi hipergeometrik. Tadi distribusi hipergeometrik adalah kita mengambil dari populasi sebanyak N besar ke dalam sampel yang berukuran N kecil. Nah, sebuah armada taksi memiliki 20 taksi, N besar 20. Nah, di mana 7 diantaranya tidak memiliki standar emisi. Berarti kejadian suksesnya K sama dengan 7 yang tidak memenuhi standar. Jika polisi mengambil sampel acak 5 mobil, nah kemudian N kecilnya adalah 5, berapa peluang polisi akan menemukan lebih dari 2 mobil dari 5 yang diambil sebagai sampel tidak memenuhi standar. Nah, maka kita punya parameter N besar 20, K-nya sama dengan 7, N-K sama dengan 13. Nah, X banyak mobil yang tidak memiliki standar, peluang X lebih besar 2 itu berapa? Nah, maka penyelesaiannya adalah dengan kita mendapatkan general formula dulu. 7, X-nya 7, X-nya karena dia lebih besar dari 2, maka nanti dia adalah 1 dikurangi peluang kurang dari sama dengan 2. Nah, maka ini nanti X-nya adalah 0, 1, 2. Kemudian N-K adalah 13, N yang kecil 5 dikurangi X, N besar 20, N kecilnya 5. Sehingga peluang X lebih besar 2 atau peluang lebih dari 2 mobil yang tidak memenuhi standar adalah 1 min peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian kalian hitung kombinasinya, hasilnya adalah ini. 1 min 12.000 per 15.000 hasilnya adalah 0,207. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator atau misalkan dengan menggunakan Excel, kalian bisa menggunakan formula sama dengan kombin 25. Nah, ini untuk penyelesaian 20 dan 5 kombinasi 20 dan 5. Nah, untuk 70 juga sama dengan kombin 70 dan seterusnya. Atau bisa dengan menggunakan kalkulator. Nah, kemudian contoh yang kedua, sebuah toko mengirimkan 6 komputer. 2 diantaranya adalah rusak. Sebuah sekolah membeli 3 komputer secara acak dari kiriman tersebut. Berapa peluang 1 komputer cacat, 2 komputer cacat, dan tidak ada yang cacat? N besar 6, K-nya adalah 2 atau kejadian cacatnya adalah 2. N-nya yang kita beli adalah 3. Maka penyelesaiannya untuk 1 komputer cacat peluang X sama dengan 1. Kemudian peluang X sama dengan 2 dan peluang X sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sekalian pelajari untuk perhitungannya. Nah, kemudian for the third distribution is geometry distribution. Dilakukan ketika beberapa percobaan Bernoulli yang saling bebas itu memiliki 2 kemungkinan hasil sukses gagal. Jadi Bernoulli itu kan memang benar ya, dia memang 2 kemungkinan hasil sukses dan gagal. Tapi dia itu hanya 1 kali percobaan. Kalau binomial adalah ada tambahan parameter n, jadi Bernoulli sebanyak n.
Nah, kalau geometri ini apa, Bu? Kalau geometri ini adalah dia peluang suksesnya sama sebesar P, jadi pernyataannya harus sama dalam P. Misal X yang cacat, maka harus X cacat terus, tidak boleh menghitung peluang ketika X tidak cacat, jadi harus 1 dikurangi peluang cacat. Nah, kemudian sampai sukses pertama. Nah, kata kuncinya saya berikan merah, yaitu sukses pertama. Di X banyaknya percobaan sampai sukses pertama diperoleh. Nah, misalkan X sama dengan N, maka N-1 adalah percobaan gagal dan N menyatakan sukses. Nah, fungsi masa peluang atau PDF-nya, probability distribution function-nya adalah PX sama dengan N, atau misal kalian menemui simbol X, karena dalam suatu referensi itu berbeda-beda. Misal di bukunya Walpole menggunakan N atau X gitu ya, saya lupa. Kemudian di bukunya Ross itu menggunakan N. Kemudian sama dengan peluang dikurangi 1 min P, N min 1. Karena dia sukses pertama, maka dia adalah peluang pangkat 1. Oke, untuk mendapatkan minnya, ini sudah saya tuliskan, kalian bisa cek ya. Nanti hasilnya adalah minnya adalah 1 per P dan variannya adalah 1 min P per P kuadrat. Contohnya, peluang menang undian adalah 1 per 9. Nah, kalau ngomongin pengantar teori peluang, mungkin sementara contoh-contohnya adalah lebih ke misal undian. Tapi undian kan sampai saat ini masih banyak diterapkan ya, misal undian produk dan sebagainya. Nah, untuk aplikasinya nanti kita pelajari di akhir semester. Berapa peluang bahwa seorang memenangkan undian ketika dia pada pembelian tiket ke-10? Nah, kita punya probability-nya adalah 1/9. Peluang X sama dengan 10 adalah, ingat tadi formulanya adalah P dikali 1 min P. Nah, peluang suksesnya pangkat 1 atau sukses pertama dikurangi gagal pangkat N min 1, sukses min 1. 1 min 1/9 pangkat 10 min 1. Maka hasilnya adalah ini. Kemudian yang kedua, berapa peluang bahwa dia harus membeli lebih dari 2 tiket sampai menang pertama kali? Maka peluang X lebih dari 2 tiket, 1 min peluang X kurang dari sama dengan 2, atau 1 dikurangi peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Maka 1 min 1/9, 1 min 1/9, 1 min 1, plus 1/9, 1 min 1/9, 2, X-nya 2 ya, 2 min 1. Maka hasilnya adalah 0,7900. Nah, contoh lainnya, pada waktu sibuk pertukaran telepon sangat dekat dengan kapasitas, sehingga penelpon mengalami kesulitan untuk melakukan panggilan. Mungkin menarik untuk mengetahui jumlah upaya yang diperlakukan untuk membuat koneksi. Misalkan kita biarkan probability-nya adalah 0,05. Nah, ini dari informasi perusahaan menjadi probabilitas koneksi selama waktu sibuk. Kami tertarik untuk mengetahui peluang dari 5 upaya yang diperlukan untuk panggilan yang berhasil. Jadi kan sering ya kita melakukan service, misalkan komplain terhadap suatu pelayanan. Biasanya customer service itu sibuk ya. Nah, itu kita ingin mengetahui peluang telepon kita sukses diangkat di jam-jam sibuk, Maka peluang X sama dengan N using geometric distribution dengan X sama dengan 5 karena ingin mengetahui dari 5 upaya. Jadi X-nya adalah upaya, 5 upaya, X 5 upaya, probability-nya adalah 0,05 dari waktu sibuk. Maka 0,05 pangkat 1, 1 min 0,05 yaitu 0,95 pangkat N min 1, X min 1 yaitu 4. Maka hasilnya adalah 0,041. Jadi peluang dari panggilan kita yang berhasil itu sebesar 0,041. Nah, this is the last distribution yaitu binomial negatif. Nah, kata kuncinya kalau tadi ketemu sukses pertama untuk distribusi geometri, maka binomial negatif adalah percobaan geometri yang dilakukan K kali. Jadi percobaan berlalu sampai memperoleh K sukses. Berhenti ketika sukses yang ke K. Nah, ini ilustrasinya, misalkan X adalah banyak percobaan sampai diperoleh
sukses yang ke K, maka ini sukses pertama, kemudian sukses kedua, sampai sukses ke K. Maka fungsi kepadatan peluangnya adalah peluang X sama dengan N. Nah, ini untuk kejadian N-1, kombinasi N-1 per K-1 untuk probability sukses sebanyak K dikurangi peluang gagal N-K. Nah, ini untuk detail mendapatkan formulanya. Nah, kemudian min-nya adalah ekspektasi X sama dengan sigma X kali Fx. Nah, yang saya kotak-kotaki itu adalah perubahannya. Nah, ini ya untuk X, X-1 faktorial, X-1, nah it doesn't matter if you find a different symbol ya. Ini kan menggunakan X di sini, tapi ini menggunakan N. Jadi X-1 faktorial, K-1 faktorial, X-K faktorial, P pangkat K, 1 min P, X min K. Nah, kemudian untuk X-1 faktorial itu sama dengan K kali X faktorial. Nah, ini K faktorial, X min K faktorial. Nah, kemudian P pangkat K-nya itu kita uraikan menjadi P pangkat K plus 1 per P. Nah, ini kan sama dengan P pangkat K plus 1 dikali P pangkat min 1. Nah, ini kita jadikan sebagai K-nya kita keluarkan sebagai konstanta sehingga K per P sigma X faktorial K faktorial X min K faktorial. P pangkat K plus 1, 1 min P, X min K. Nah, ini kalian bisa cek sendiri dengan menggunakan pemisalan di slide sebelumnya. Nanti hasilnya akan sama dengan 1 sehingga terbukti bahwa min-nya adalah K per P. Yaitu kejadian sukses dibagi dengan peluangnya. Sedangkan untuk variannya adalah ini ya, varian K kali 1 min P per P kuadrat. Nah, ini cara-caranya sudah saya tuliskan di sini. Setiap simbol ini dicoret, misal dicoret, kemudian yang kotak itu berarti diuraikan dan seterusnya. Maka kita dapatkan variannya adalah K kali 1 min P per P kuadrat. Nah, contoh untuk distribusi binomial negatif. Seorang membeli tiket undian dengan peluang yang sama dengan tadi ya 1/9. Berapa peluang bahwa dia harus membeli 10 tiket sampai diperoleh 2 sukses. Nah, tadi kan dinyatakan bahwa kalau satu sukses itu adalah geometri, nah ketika K sukses atau misalkan di sini 2 sukses, maka dengan menggunakan binomial negatif. Nah, parameternya adalah P sama dengan 1/9, N sama dengan 10, dan K sama dengan 2. Nah, ini formulanya untuk binomial negatif, maka hasilnya adalah 0,0048. Nah, ini ya, N min K, 10 min K, 8, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah contoh lainnya untuk binomial negatif. Nah, kemudian saya mencoba untuk mensummary. Jadi biar kalian mengetahui perbedaan untuk distribusi diskrit. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are seven kind of discrete distribution ya. Ada Bernoulli, binomial, multinomial, Poisson, hypergeometric, geometri, binomial negatif. Nah, di sini saya berikan definisi. Ini saya definisikan sendiri. Untuk Bernoulli adalah 1 kali percobaan. Sukses gagal. Binomial adalah Bernoulli sebanyak n kali. Kemudian multinomial adalah lebih dari 1 kemungkinan karena dia punya peluang yang sendiri-sendiri. Kemudian Poisson adalah binomial ketika n mendekati tak hingga dan p mendekati 0. Hypergeometrik adalah pengambilan dari sebuah populasi n min k dan diambil sampel n min k. Nah, ini harusnya min, n min k. Kemudian geometri adalah Bernoulli sukses pertama. Nah, kejadian Bernoulli untuk sukses pertama. Karena dia adalah sukses pertama, maka dia P pangkat 1.
Kemudian untuk geometrik suksesnya K, maka dia P pangkat K, 1 min P pangkat N min K. Nah, berikut merupakan fungsi peluang, kemudian rata-rata dan varian yang sudah kita buktikan, kita berikan pembuktiannya. Sekian untuk materi kali ini. Stop.